Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa. Alhamdulillah sehat walafiat. Pembelajaran kali ini tema wira usaha, subtema yang kedua yaitu usaha di sekitarku. Ini pada pembelajaran TMT IPS. Materi ini disusun terdiri dari Pak Fikri, Pak Umar, dan Ibu Penny. Anak-anak sekalian, kita memulai bagaimana subtema 2 yaitu usaha di sekitarku. Perkembangan zaman yang semakin pesat mendorong semua orang harus kreatif. Kreatif untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuka usaha sendiri. Usaha yang dibuat tidak perlu menggunakan modal yang terlalu besar. Biasanya usaha yang dilakukan berkisar pada industri kecil atau industri rumah tangga. Usaha yang dapat dilakukan seperti bengkel, kemudian tempat potong rambut, kemudian membuat makanan, menjual makanan untuk sarapan dan lain sebagainya. Itu usaha yang dilakukan industri kecil. Nah, ini mendorong kita untuk harus kreatif, harus kreatif. Nah, pada berikutnya kita coba buka buku halaman 38 Baca teks ekspor Yogyakarta ke kawasan ASEAN meningkat tajam. Nah, di buku siswa ada halaman 38. Ini menceritakan tentang industri kecil. Kemudian nanti ada tugasnya. Tugasnya ayo mencari tahu sebelum kita bahas di sini kalian harus memahami akan ada tugasnya, yaitu apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Carilah informasi untuk menjawab pertanyaan di atas, laporkan informasi yang kamu tentukan secara tertulis. Nah, sekarang kalian akan membaca materi berikutnya. Di halaman 38. Silakan dibuka halaman 38. Nih, kita baca bersama-sama Kalian yang tidak ada bukunya dengarkan saja. Ekspor Yogyakarta ke kawasan ASEAN meningkat tajam. Angka ekspor daerah istimewa Yogyakarta ke ASEAN di bulan pertama tahun 2017 mengalami perbaikan. Selama Februari 2017, angka ekspor ke ASEAN meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya. BPS Badan Pusat Statistik mencatat terjadi kenaikan 87,67% dari Januari ke Februari dengan nilai mencapai 1,3 juta dolar Amerika. 3 negara utama tujuan ekspor Jogja di kawasan ASEAN adalah Singapura sebesar 58,71%, kemudian Vietnam 13,48%, dan Malaysia 13,19%. Peningkatan nilai ekspor tersebut terjadi setelah 9 dari 10 komoditas utama mengalami kenaikan, antara lain pakaian jadi bukan rajutan,
kemudian perabotan penerangan rumah, barang dari kulit, barang rajutan, kayu atau barang dari kayu, bulu unggas, minyak atsiri, minyak rempah-rempah ya, serta kosmetik wangi-wangian, jerami atau bahan anyaman, serta kertas. Kenaikan ekspor tersebut terdapat pada perabot atau penerangan rumah dari 5,3 juta dolar Amerika pada periode Januari-Februari 2016 meningkat menjadi 9,7 juta dolar Amerika. Peningkatan paling kecil terjadi pada ekspor kertas, yaitu dari 1,2 juta dolar menjadi 1,5 juta dolar Amerika. Meskipun terjadi peningkatan ekspor Yogyakarta ke negara ASEAN tergolong masih kecil. Hal itu karena untuk melakukan ekspor skala besar, barang harus melewati 3 pelabuhan laut di Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Hal ini menyebabkan adanya tambahan biaya dan menghambat laju perdagangan. Ya, demikian tadi pembacaan yang berkaitan dengan ekspor Yogyakarta ke kawasan ASEAN. Nah, sekarang tugas pertama ya, kalian buatkan tabel seperti ini di buku tulis. Kemudian tugas yang pertama yaitu kegiatan ekspor. Barang unggulannya apa saja, kemudian asal daerahnya apa. Ini buatkan 4 barang unggulan. Kalau di sini tadi ada dari Yogyakarta. Barang unggulan yang diekspor apa? Tadi sudah ada tuh ya. Ada 9 dari 10 ya, barang yang diekspor itu mengalami perubahan peningkatan. Kemudian untuk selanjutnya, produk ekspor Indonesia. Apa saja produk ekspor Indonesia? Ya, dibuka halaman 70. Ya, halaman 70. Maaf, dibuka halaman 60. Dibuka halaman 60. Ya. Produk ekspor Indonesia itu apa saja? Pertama, hasil pertanian. Ya, ada karet, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, kemudian tembakau dan coklat. Yang kedua, hasil hutan. Ada kayu dan rotan. Kemudian ketiga, hasil perikanan. Nah, perikanan yang banyak diekspor merupakan hasil dari laut, antara lain ikan tuna, cakalang, udang, dan bandeng. Kemudian hasil pertambangan, contoh barang tambang yang diekspor ada timah, aluminium, batu bara, tembaga, dan emas. Hasil industri, nah, Indonesia mengekspor apa? Ekspor semen, pupuk, tekstil, dan pakaian jadi. Kemudian jasa. Nah, dalam bidang jasa Indonesia mengirim tenaga kerja ke luar negeri, antara lain ke Malaysia, negara-negara Timur Tengah. Kemudian hasil peternakan, ada daging sapi, daging kambing, ayam, dan daging kaleng. Ini kegiatan produk ekspor. Ekspor itu apa? Ekspor itu mengirim barang. Kita memproduksi, Indonesia membuat barang, kemudian dijual, diekspor ke beberapa negara, ya lebih khusus lagi yaitu di kawasan ASEAN. Kemudian berikutnya, selain ekspor, Indonesia juga melakukan impor barang dari luar. Apa itu impor? Impor adalah kegiatan ya didatangkannya barang, dikirim ya. Kalau ekspor mengirim, kalau impor dikirim. Jadi kegiatan dikirimnya barang dari luar negeri ya, khususnya dari kawasan negara-negara yang ada di ASEAN. Kemudian apa saja selain ekspor yang diimpor ke Indonesia, yaitu barang konsumsi seperti makanan dan minuman kaleng, daging, susu, dan buah-buahan. Nah, ini banyak tersebar di kita ya, minuman kaleng,
kemudian daging, susu, buah-buahan juga ternyata banyak diekspor. Padahal Indonesia ya, tanahnya luas, ya, kemudian buminya subur, ya, seharusnya segera dimaksimalkan sehingga tidak perlu adanya impor pengiriman buah-buahan, terkecuali ya buah-buah yang memang di Indonesia tidak bisa tumbuh subur. Kemudian berikutnya bahan baku seperti apa saja industri makanan dan minuman, ya. Bahan baku ya, seperti bahan baku industri makanan dan minuman, suku cadang otomotif, alat elektronik dan bahan kimia. Ini pun kita masih mengandalkan dari luar negeri. Kemudian barang-barang industri antara lain mesin industri kita masih diimpor. Kemudian elektronik masih diimpor, dan alat berat ya, mesin-mesin industri itu kita belum bisa memproduksi sendiri, maka itu diimpor. Kemudian jasa ya, antara lain tenaga ahli dalam bidang kedokteran ya, kita masih perlu ya. Kemudian pendidikan, transportasi dan industri. Kemudian yang kelima, olahan hasil tambang antara lain bensin, solar dan aftur, bahan bakar penerbangan. Nah, itu kegiatan ekspor impor Indonesia. Untuk selanjutnya tugas yang kedua. Kalau tadi tugas yang pertama ya, tugas yang pertama tadi komoditas yang diekspor itu apa saya dari asal dari mana ya, asalnya dari daerah mana. Kemudian tugas yang kedua yaitu ada kegiatan ekspor, negara tujuan ya, kemudian komoditas ekspornya apa saja. Yang kedua kegiatan impor, kita dikirim negara asal dari mana, kemudian komoditas impornya apa. Nah, silahkan kalian mencari ya, mencari informasi, mencari sumber bahan pembelajarannya dari internet atau dari buku-buku paket. Silahkan dibuka ya. Makanya di sini tadi ada tugasnya di sini. Carilah informasi ya, bersama dengan teman-temanmu tentang produk atau barang unggulan dari setiap daerah Nusantara ini yang berpotensi untuk diekspor ke negara ya. Tulis di buku tulis, kemudian nanti kirim ke Moodle. Manfaatkan internet untuk memperkaya ilmu pengetahuan kalian. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.